cara menurunkan kadar amoniak yang tinggi pada kolam teman-teman di rumah adalah menanam tanaman air atau vegetasi penyerap nitrogen. Nah, tanamannya apa nih? Nah, tanamannya bisa seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman di channel saya, channel tentang ikan koi. Channel ikan banyak sekali membahas tips dan juga trik seputar ikan koi. Selamat siang teman-teman di rumah. Bagaimana keadaan teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu, diperbanyak rezekinya, disehatkan badannya, dan tentunya ikan koinya selalu sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas, pada video sebelumnya saya sudah membahas penyebab kadar amoniak tinggi, dan sekarang saya akan bahas cara menurunkan kadar amoniak yang tinggi menjadi turun. Di sini saya sudah rangkum ada 6 cara menurunkan kadar amoniak yang tinggi pada kolam ikan koi teman-teman di rumah. Oleh karena itu, teman-teman wajib simak video ini sampai selesai dari awal sampai akhir supaya teman-teman bisa paham apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir video ini. Terima kasih. Langsung saja teman-teman, saya akan jelaskan 6 cara menurunkan kadar amoniak tinggi pada kolam koi teman-teman di rumah. Yang pertama yaitu meningkatkan sistem filtrasi dan juga sirkulasi. Nah, siapa nih teman-teman yang belum menerapkan poin pertama ini? Oleh karena itu, meningkatkan sirkulasi dan juga sistem filtrasi ini sangat berdampak baik dan juga positif bagi menurunkan atau cara menurunkan amoniak yang tadinya tinggi menjadi rendah. Oleh karena itu, teman-teman yang pompanya kapasitasnya belum memenuhi, mulai sekarang setelah menonton video ini, teman-teman harus upgrade pompanya. Apabila chambernya kurang, maka bisa lebih kerenkan lagi, lebih ditambah lagi. Apabila chamber biologisnya kurang, untuk rumah bakterinya kurang, mulai sekarang silahkan diberesin. Pokoknya sirkulasi dan juga sistem filtrasinya dimaksimalkan lagi supaya kadar amoniak pada kolam teman-teman di rumah tidak tinggi ya teman-teman. Misalnya pompanya kurang, harusnya 20.000 liter, sekarang pakai 4.000 liter, maka harus di upgrade lagi, ditingkatkan lagi. Di online shop juga banyak yang menjualnya ya, seperti itu. Atau kapasitas kolamnya besar tetapi chambernya cuma 10% atau 20%, ini bisa dibanyakin lagi atau diperluas lagi menjadi 60% atau minimal 50% lah ya, seperti itu, supaya kadar amoniak tetap terjaga dan tidak tinggi ya. Untuk poin yang kedua, cara menurunkan kadar amoniak adalah rutin mengganti air. Nah, benar teman-teman, banyak para penghobi yang menyepelekan poin kedua ini, yang jarang mengganti airnya, yang dimana nanti kualitas airnya akan buruk dan amoniak cenderung akan tinggi. Oleh karena itu, saya sarankan untuk teman-teman di rumah sering-seringlah mengganti airnya ya, air kolamnya sekitar 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Ini bisa bertahap 20% dari seluruh literan pada kolamnya atau 10%, pokoknya secara berkala kita harus sering menggantinya. Jangan sampai 6 bulan nggak pernah diganti airnya, lalu diganti itu juga langsung habis. Nah, ini saya kurang rekomendasikan karena takutnya penggantian suhu dan juga pH yang langsung drastis masuk ke kolam itu bisa berdampak kurang baik untuk ikan koi kesayangan teman-teman di rumah. Oleh karena itu, saya sudah membuatkan videonya, water change dan juga manfaatnya apa saja. Pokoknya tonton video ini yang sudah tayang sebelum video ini ya teman-teman. Untuk poin yang ketiga, cara menurunkan amoniak yang tinggi pada kolam koi adalah mengontrol pemberian pakan. Nah, ini harus kita sadari bahwa sebenarnya kalau kita memberi makan terlalu banyak kepada ikan koi, ini akan berdampak kurang baik, bukan dimana nanti perutnya itu akan besar, lalu kadang proteinnya tidak maksimal terserap. Oleh karena itu, selain pemberian pakan yang cukup, ini juga harus dilakukan dengan mengontrol pemberian pakan. Oleh karena itu, kadang
pakan yang tidak dimakan ini akan membuat amoniak menjadi tinggi. Jadi mulai sekarang kita harus kontrol, misal teman-teman memberi makan 8 kali sehari pada ikan koi kesayangan teman-teman di rumah, lalu ada beberapa persen pakan yang tidak dimakan, ini harus dikurangin ya. Harus dikurangin, yang tadinya 8 kali makan bertahap menjadi 6 kali. Kalau masih terlalu banyak bisa 4 kali. Karena sebenarnya ikan koi ini harus dikontrol pemberian pakannya. Karena amoniak yang tinggi ini akan berakibat kurang baik pada kolam teman-teman di rumah. Untuk poin yang keempat, cara menurunkan kadar amoniak yang tinggi adalah menggunakan bahan penyerap amoniak. Nah, apa nih bahannya yang buat menyerap amoniak yang tinggi? Nah, di sini ada seperti batu zeolit, lalu karbon aktif yang dapat digunakan untuk menyerap amoniak dari air dan menjaga keseimbangan ekosistem. Kalau teman-teman belum tahu batu zeolit, saya akan kasih fotonya. Dan ini foto batu zeolit dan ini foto karbon aktif. Ini bahan-bahan yang bisa menyerap amoniak ya. Ini biasanya bisa ditaruh di chamber nomor 3 bersama chamber kimiawi, karena setelah air keluar dari chamber pertama itu fungsinya kan chamber mekanis ini buat menyerap kotoran yang kasar, lalu masuk ke chamber nomor 2, chamber biologis, akan diurai oleh bakteri penitrifikasi. Dan selanjutnya untuk chamber yang ketiga, ini chamber kimiawi yang bertugas untuk menyerap amoniak dan juga menstabilkan pH. Tugasnya yaitu kerang oyster. Dan untuk yang terakhir, itu biasanya kita akan taruh lampu UV. Ini untuk mencegah terjadinya alga yang berlebihan dan juga lumut yang akan berkembang di kolam. Ini akan mencegah lumut yang terlalu banyak pada kolam koi teman-teman di rumah. Untuk poin yang kelima, cara menurunkan kadar amoniak yang tinggi pada kolam teman-teman di rumah adalah menanam tanaman air atau vegetasi penyerap nitrogen. Nah, tanamannya apa nih? Nah, tanamannya bisa seperti eceng gondok atau ganggang. Ini memiliki kemampuan menyerap senyawa nitrogen dari air, membantu menurunkan kadar amoniak secara alami. Jadi bisa ditaruh saja di kolam, ini bisa membantu menurunkan atau menyerap kadar amoniak. Karena eceng gondok ini atau ganggang ini sangat mudah sekali ditemukan di daerah teman-teman di rumah. Dan silakan komen di kolom komentar, siapa yang sudah simak video ini silakan absen di kolom komentar ya teman-teman. Dan untuk poin yang terakhir, poin keenam, cara menurunkan kadar amoniak yang tinggi pada kolam koi teman-teman di rumah adalah menggunakan bakteri pengurai atau nitrifikasi. Bakteri nitrifikasi seperti Nitromonas dan juga Nitrobakter dapat membantu mengubah amoniak menjadi nitrit dan kemudian menjadi nitrat yang lebih tidak beracun bagi lingkungan. Nah, saya sudah banyak sekali mereview merek-merek bakteri starter, lalu saya sudah jelaskan apa itu bakteri starter, fungsi bakteri starter kepada kolam teman-teman di rumah. Pokoknya saya sudah jelaskan, saya sudah buatkan playlistnya tentang bakteri starter. Teman-teman bisa belajar lebih banyak lagi tentang bakteri starter pada channel tentang ikan koi ini ya teman-teman. Jadi pakailah bakteri pengurai atau nitrifikasi untuk menurunkan kadar amoniak yang tidak terkendali yang tinggi pada kolam koi teman-teman di rumah. Oke teman-teman, mungkin itu saja video singkat dari saya mengenai cara menurunkan kadar amoniak yang tinggi pada kolam koi teman-teman di rumah. Semoga teman-teman bisa menerapkan apa yang saya sampaikan dari poin yang 6 tadi, cara menurunkan kadar amoniak, dan semoga yang menonton video ini kolam koinya yang tadinya kadar amoniaknya tinggi bisa menurunkan kadar amoniaknya dan juga bisa menerapkan poin-poin tadi seperti pakai bakteri starter atau nitrifikasi, lalu menanam tanaman vegetasi yang bisa menyerap amoniak, lalu maksimalkan sistem filtrasi dan juga yang lainnya ya teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.